Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seringkali kita salah paham dalam kehidupan ini saudara. Kita menyangka bahwa musuh terbesar kita adalah iblis. Betul, iblis adalah musuh kita. Tapi sebenarnya musuh terbesar dalam kehidupan kita itu bukanlah iblis. Tapi musuh terbesar dalam diri kita, dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Keinginan-keinginan diri kita sendiri yang bercokol begitu kuat dalam diri kita. Ada hasrat, ada keinginan, ada kemauan, ada kehendak kita, ada perasaan-perasaan kita, ada ego kita, ada keakuan kita. Nah, itu sebenarnya musuh terbesar dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan dalam kehidupan ini, iblis itu seringkali cuma memicu saja. Dia menipu kita, dia menggoda kita, dan dia cuma memicu keakuan kita, keegoisan kita ini, ego kita ini, saudaraku ya. Keinginan-keinginan dan hasrat yang bercokol kuat dalam diri kita ini. Dan seringkali kita termakan olehnya, dan sehingga yang terjadi akhirnya kita jatuh, kita terjerembab dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa jadi pemenang dalam kehidupan. Alkitab memberitahu dalam firman Tuhan hari ini adalah, kuasailah dirimu, saudara. Karena menguasai diri, melatihnya, menguasainya, mengendalikannya itu penting ternyata. Ada banyak kekalahan-kekalahan dalam hidup kita. Kehancuran-kehancuran dalam hidup kita. Terbanyak dalam kehidupan hanya karena kita kurang menguasai diri kita. Kita nggak melatih diri kita. Kita nggak mengendalikan diri kita nih. Kita nggak mengendalikan hasrat kita. Kita nggak mengendalikan keinginan-keinginan kemauan kita. Kehendak kita. Emosi kita. Aku kita. Ego kita. Itulah yang banyak menghancurkan kita. Itu sebabnya hari ini saudaraku, mari saudaraku, kita mau tampil jadi pemenang. Kalau saudara mau tampil jadi pemenang dalam kehidupan, sederhana Alkitab. Kuasai diri kita, kendalikan, serahkan diri kita. Taklukkanlah diri kita kepada kehendak Tuhan. Waktu kehendak Tuhan yang berkuasa atas kita. Waktu kita biarkan Roh Kudus dan kehendaknya, pimpinannya yang berkuasa mengendalikan hidup kita. Kita akan dibawa kepada kemenangan. Tapi sebaliknya, waktu kita gagal menguasai diri kita, Alkitab bilang bahwa orang yang tidak menguasai dirinya seperti kota yang roboh tembok. Ada banyak musuh yang bisa mengalahkan hidup kita. Ada banyak hal yang bisa menaklukkan kita. Karena kita tidak menguasai diri kita. Itu sebabnya waspadalah saudara. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah bercokol di dalam diri kita. Itu sebabnya kuasai diri saudara, kuasai keinginan saudara, kuasai emosi saudara, supaya ketika sesuatu terjadi, kita bisa tetap mengendalikan semuanya. Roh Kudus tetap mengendalikan kehidupan kita. Kehendak Tuhan tetap berdaulat atas kita. Sehingga yang terjadi adalah respon kehidupan kita, tindakan yang kita hasilkan adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat, kita akan tampil jadi pemenang dalam kehidupan. Selamat melatih tubuh saudara dengan semua keinginan-keinginan di dalamnya. Selamat menguasainya dan selamat mengendalikannya. Dan selamat jadi pemenang dalam kehidupan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar bahwa Tuhan tidak mudah. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang diutus untuk menolong hidup kami. Tolong kami supaya kami bisa menguasai diri kami. Dan kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Berkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.